Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Noful Ramadan. Saya dari kelas 6C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya. Di sini saya akan menceritakan kisah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir. Bagian 1. Bayang-bayang Mekah. Di padang tandus yang memeluk Mekah, malam turun bersama sunyi. Langit gelap menampakkan bintang-bintang yang tajam seolah menatap manusia di bawah. Dengan rahasia yang tak pernah terbaca, di balik Ka'bah, di antara bayang-bayang berhala yang berdiri angkuh, seorang pemuda gagah berdiri. Dadanya bergetar oleh rasa bangga dan dendam yang sulit dijelaskan. Dialah Umar bin Khattab, putra Bani Adi. Sejak muda, Umar dikenal berani. Tubuhnya jangkung, bahunya bidang, suaranya lantang membuat orang diam. Di pasar Ukas, orang-orang Quraisy menatap dengan hormat atau takut. Tangannya pernah mematahkan tombak seorang pemabuk yang menghinanya. Pedangnya pernah dihunus di hadapan laki-laki dari Bani Mahzum yang mencuri barang dagangannya. Umar tak suka setengah-setengah. Malam itu ia menatap Ka'bah. Di sana ratusan berhala berdiri. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Dupa mengepul. Dua orang-orang Quraisy bercampur dengan suara kambing di padang. Umar mendengar suara hatinya samar. Apakah batu ini mendengar suaramu? Tapi Umar menepis baginya. Kekuatan Quraisy ada pada berhala itu. Hilang berhala, hilang Mekah. Dan kini Muhammad bin Abdullah, putra Abdullah, anak yatim dari Bani Hashim, berani menantang. Umar muak. Tiap malam dia mendengar kabar budak-budak masuk agama baru. Bilal bin Rabah, budak hitam yang berani berteriak, Ahad, Ahad. Sumayyah, budak wanita tua, mati disiksa Ammar bin Yasir. Tapi anehnya, mereka mati sambil tersenyum. Umar tak mengerti agama baru apa yang membuat orang rela mati. Amarah yang membakar. Sampai malam itu Umar pulang dengan dada sesak. Di tangannya terhunus pedang pendek. Ia bicara pada dirinya sendiri, malam ini harus selesai. Muhammad harus mati agar Quraisy hidup. Langkah terhenti di sebuah lorong. Seseorang menepuk bahunya. Nuaim bin Abdullah, salah satu pengikut Muhammad, pura-pura tenang. Wahai Umar, kau mau kemana dengan pedang terhunus? Tanyanya. Aku akan membunuh Muhammad, kata Umar bin Khattab. Agama ini harus berhenti. Umar mendesis. Nuaim menahan napas. Ia tahu Umar tak main-main. Dengan cepat ia berkata, kalau begitu engkau tak tahu adikmu sendiri Fatimah dan iparmu Zaid sudah masuk Islam. Umar tercekat. Pedangnya bergetar. Kemarahan yang tadinya untuk Muhammad kini berbelok. Di mana mereka? Bentaknya. Bagian 3. Pintu yang dibuka darah. Fatimah duduk bersila di sudut rumah, membaca pelan-pelan lembar ayat. Di sampingnya Zaid bin Khattab, suaminya, mengulang bacaan dengan suara perlahan. Di luar pintu, langkah berat mendekat. Pintu terguncang oleh ketukan keras. Fatimah, buka pintu, teriak Umar. Fatimah membunyikan lembaran di balik bajunya. Zaid bangkit, menarik napas. Pintu terbuka. Umar berdiri di ambang, matanya merah. Ia mendorong Zaid, menampar Fatimah, berampas apapun di tangannya. Tangan Fatimah berdarah. Apa kalian sudah gila mengikuti agama Muhammad? Umar meraung. Darah Fatimah menetes di lantai. Nafasnya terengah. Tapi di balik luka, Fatimah mendongak, matanya tegas. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, lakukan apa yang kau mau, aku tak akan berpaling. Umar
menatap darah di tangannya. Suara Fatimah masuk ke telinganya, menembus batu di hatinya. Ia duduk terengah, tangannya gemetar. "Beri aku lembaran itu," katanya pelan. Dengan jari berdarah, Fatimah memberinya. Umar membaca, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka." Setiap kata menusuk hatinya. Di balik kalimat, Umar merasakan getaran yang tak pernah ia rasakan di Ka'bah. Ada kehangatan, ada rasa takut. Matanya panas. Pedang yang tadi hendak membunuh kini terjatuh. Sujud di Darul Arqam. Langkah Umar berat menuju Darul Arqam. Di rumah itu, Muhammad dan sahabatnya bersembunyi. Ia ketuk pintu. Sahabat di dalam gemetar. Hamzah menggenggam pedang, siap menghalau Umar. Tapi Muhammad berkata, "Biar dia masuk." Umar berdiri di hadapan Muhammad. Mata mereka bertemu. Sunyi, tak ada pedang, tak ada bentakan, hanya tatapan yang mengupas hati. "Aku datang untuk bersaksi," kata Umar pelan. "Tiada Tuhan selain Allah, engkau Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Darul Arqam meledak dalam tangis dan takbir. Dunia berubah. Umar keluar ke jalan Mekah meneriakkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Quraisy gemetar. Singa yang tadinya mengejar kini melindungi. Saat perintah hijrah datang, Umar tak sembunyi. Ia berdiri di pelataran Ka'bah, pedang di pinggang, busur di bahu. "Siapa yang mau istrinya janda, anaknya yatim, hadang aku di lembah ini." Tak ada yang berani. Umar berjalan ke Madinah. Di perjalanan, debu menempel di serbannya. Matahari membakar bahunya, tapi hatinya tetap tenang. Ia bawa Islam bersamanya. Di Madinah, Umar menjadi benteng Rasulullah SAW. Ia duduk di majelis, berjaga di perbatasan, ikut menggali parit di Khandaq. Pedangnya terhunus di Badar, Uhud, Hunain. Di Badar 313 lawan 1000. Umar berdiri di barisan depan, pedangnya menebas. Ia melihat mayat Quraisy bertumpuk. Dulu saudaranya, kini musuh agama. Di malam Badar, Umar sujud di pasir. Bibirnya bergetar, "Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Engkau tahu siapa aku dulu." Menjadi benteng Islam. Waktu berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar naik jadi khalifah. Di samping Abu Bakar, Umar jadi dinding. Ia menegur siapapun yang lalai, meredam siapapun yang tamak. Saat Abu Bakar jatuh sakit, ia tunjuk Umar jadi pengganti. Umar menolak, tapi umatnya butuh. Akhirnya ia angkat tangan dengan tangisnya ia terima beban itu. Langit di atas Badar memerah, pasir panas, angin gurun menyapu wajah 313 pasukan muslim yang berdiri berbaris di barisan depan. Berdirilah Umar bin Khattab. Jubahnya berdebu, pedang di pinggang, mata menatap ribuan pasukan Quraisy di seberang lembah. Hari itu Umar berdiri bukan hanya sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagai bukti bahwa keyakinan bisa menaklukkan rasa takut. Di sebelahnya, Ali bin Ali Thalib memegang pedang Zulfikar. Di sisi lain, Hamzah berdiri gagah.
Angin badar membawa suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah, mintalah kemenangan, bersabarlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Melihat beliau berdoa di bawah pohon, keringat mengalir di dahi Rasul, janggutnya basah air mata. Umar menggenggam pedangnya. Ia menarik napas, berbisik, "Ya Allah, hari ini jadikan aku tameng agamamu." Tabuh perang Quraisy bergema. Tombak pertama meluncur, pedang bertemu pedang. Umar menerjang, debu dan berdarah bercampur. Umar memotong tombak, membabat musuh, napasnya memburu, tangan kanannya berlumur darah. Ia melindungi bendera Islam. Dalam hiruk pikuk, Umar sempat melihat musuhnya, teman lama di Mekah, sepupu jauh yang dulu duduk bersamanya di pasar Ukas. Tapi tak ada ruang untuk ragu. Pedang Umar menebas demi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Badar dimenangkan. Umar berdiri di atas padang yang dipenuhi tubuh Quraisy. Ia menatap langit, keringat dan darah bercampur di dahinya. "Dulu aku menentang ini," bisiknya. "Tapi lihatlah, ya Allah, Engkau benar ya Allah." Setahun berlalu di Uhud, pasukan Quraisy datang menuntut balas. 1000 lawan 700. Rasulullah menempatkan pemanah di bukit. Umar berdiri di barisan pejalan kaki, tangannya memegang perisai. Bentrok pecah, Umar bertempur di sisi Hamzah. Pedang beradu, panah menembus angin, darah membasahi perisai Umar. Ia menangkis sabetan membalas dengan kebahasan. Saat kemenangan hampir diraih, pemanah di bukit turun. Harta rampasan membutakan sebagian mereka. Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy melihat celah. Pasukan kavaleri Quraisy memutar. Serangan balik meluncur seperti badai. Umar menoleh ke arah Rasul. "Panik, kabar Rasul wafat," teriak di tengah debu. Pasukan muslim kocar-kacir. Umar berdiri, di dadanya bergetar. Tombaknya patah. "Muhammad masih hidup! Muhammad masih hidup! Muhammad masih hidup!" Umar berteriak. Ia menangkis tombak, menarik sahabat ke belakang. Hamzah gugur. Para sahabat jatuh satu persatu. Di antara jerit perang, Umar membentak bersama Rasul, "Jangan mundur!" Darah menetes dari pelipisnya. Anak panah menancap di bahunya, tapi ia tetap berdiri jadi tameng. Saat malam menutup Uhud, pasukan Quraisy mundur. Medan penuh darah, tapi Rasul selamat. Alhamdulillah. Di malam Uhud, Umar duduk di tepi bukit, menatap bintang. Luka di bahunya berdenyut. Ia berbisik lirih, "Aku bersalah, ya Allah, ampuni kami." Khalid di Khandaq. Tahun kelima Hijriah, Madinah dikepung 10.000 pasukan konfederasi Quraisy dan kabilah sekutunya. Strategi Rasul sederhana. Gali parit, Umar memegang cangkul, berdiri di samping Rasul. Tangan mereka kotor lumpur. Udara dingin, batu keras di tanah Madinah mematahkan cangkul. Rasul menggali, Umar memecah batu. Sesekali mereka bercanda untuk mengusir lapar. Suara Umar membahana, membangkitkan semangat di medan ini. Umar bukan hanya panglima, tapi juga pekerja. Di malam dingin, ia berjaga di parit, pedang di pangkuan, matanya menembus kegelapan. Saat pasukan Quraisy mencoba menyerang parit, Umar di barisan depan. Ia berlari di sepanjang tebing, melempar tombak, memukul mundur penyerang. Angin Khandaq menusuk tulang. Umar berdiri tak gentar. Ia tahu jika Madinah jatuh, Islam padam. Malam-malam di parit itu, Umar habiskan dengan zikir. Matanya terpejam di sela-sela deru di angin.
Jaga kami, Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga. Fatu Makkah, penaklukan tanpa darah. Tahun ke-8 Hijriah, 10,000 pasukan Muslim bergerak menuju Mekah. Di barisan depan, Umar di belakangnya, tombak, panji, pasukan bersenjata lengkap. Umar menatap Ka'bah dari kejauhan. Dulu ia di sana memuja batu-batu bisu. Kini ia datang membawa kebenaran yang dulu ia benci. Saat Rasul memasuki Mekah, kaum Quraisy bergemetar. Tidak ada perlawanan berarti. Umar memimpin pasukan membersihkan berhala. Patung Hubal diturunkan, Lata dan Huzza dihancurkan. Umar berdiri di pelantaran Ka'bah, menatap Rasul memecahkan berhala di tongkatnya sambil bersabda, kebenaran telah datang, kebatilan lenyap. Umar meneteskan air mata. Dalam sekejap ia teringat di malam Darul Arqam, saat syahadat pertama kali keluar dari mulutnya. Mekah kembali di pangkuan tauhid, tanpa genangan darah, tanpa dendam. Rasul wafat, Abu Bakar memerangi para murtad. Umar berdiri di sampingnya, mendukung setiap keputusan. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat jadi khalifah kedua. Penakluk hati di negeri. Perang demi perang dilalui. Umar berdiri di medan Uhud, di Khandaq, di Hudaybiyah. Saat Rasulullah wafat, Umar rimbung. Ia mengancam, siapa saja berkata Muhammad telah mati, air mata Abu Bakar menenangkannya. Wahai Umar, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah? Allah hidup dan tak akan pernah mati, kata sahabat Rasulullah dan sekaligus adalah mertua Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Umar sadar setelah Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi tangan kanan yang tegas. Palestina jatuh, Mesir, Persia, Syam, semua terbuka di masa pemerintahannya. Namun menaklukkan Umar bukan hanya pedang, ia menaklukkan hati. Ia bangun sistem hukum Baitul Mal, pengadilan rakyatnya yang jauh di padang pasir tetap merasa Umar mendengar suara mereka. Umar menulis ke gubernur, memecat panglima yang sombong, menegur siapa yang berkhianat. Khalifah kedua. Abu Bakar wafat, kini Umar memanggul beban sebagai khalifah kedua. Ia tak tidur tenang. Di malam sunyi, Umar berjalan di lorong Madinah, memeriksa rumah-rumah. Pernah ia dengar tangis anak lapar, disangka air susu padahal air rebusan batu. Umar meneteskan air mata. Ia sendiri memikul karung gandum, memasaknya, meniupnya bara api. Apakah engkau mau Umar memikul dosamu di hari kiamat? Tanya pada sang ibu. Wanita itu tak tahu lelaki di depannya adalah khalifah. Umar pulang dengan wajah bersih tapi matanya sembab.
Umar bin Khattab, khalifah kedua yang menaklukkan hati dan benua. Awal masa kepemimpinan setelahnya wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 3 Hijriah, tongkat estafet kepemimpinan berpindah ke tangan sahabat yang dikenal keras tegas namun lembut hatinya, Umar bin Khattab. Saat Abu Bakar memegang menjelang wafat, beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lainnya menunjuk penggantinya. Semua setuju bahwa Umarlah yang paling pantas. Abu Bakar tahu sifat Umar keras, namun di balik itu hatinya sangat takut kepada Allah. Tatkala Umar diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke mimbar dan berpidato di hadapan umat Islam di Madinah. Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya aku hanyalah sebagai manusia biasa. Jika aku benar, maka tolonglah aku. Jika aku salah, maka luruskanlah aku. Demi Allah, orang yang di sisiku yang lemah akan kuat sampai aku menunaikan haknya, dan orang yang kuat akan lemah sampai aku mengambil hak darinya untuk diserahkan kepada yang berhak. Begitu Umar membuka kepemimpinannya dengan kerendahan hati yang besar, membenahi negeri Madinah. Langkah pertama Umar adalah membenahi administrasi negara. Beliau menetapkan gaji untuk pegawai pemerintahan agar mereka tidak berbuat curang. Umar mendirikan diwan, semacam departemen administrasi, untuk mencatat data pasukan, pembayaran gaji, hingga pengaturan pajak. Beliau juga membuat sistem pembagian zakat lebih rapi. Umar berkeliling Madinah, mendatangi rumah-rumah kaum fakir miskin. Beliau mencatat siapa saja yang harus mendapat bagian. Kadang Umar memanggul gandum di punggungnya sendiri. Pernah satu malam beliau berkeliling memeriksa keadaan rakyat. Ditemukan seorang ibu yang memasak batu agar anak-anaknya berhenti menangis karena lapar. Umar menangis. Malam itu juga beliau memikul sendiri sekarung gandum dari Baitul Mal. Ketika pembantunya berkata, "Biar aku yang membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menolak. "Apa kamu mau memikul dosaku kelak di hari kiamat?" Menaklukkan imperium besar. Masa kepemimpinan Umar adalah masa perluasan. Wilayah Islam terbesar sepanjang sejarah Khulafaur Rasyidin. Dalam 10 tahun, wilayah Islam membentang dari Persia di timur hingga Mesir di barat. Perang Yarmouk di Syam. Pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid menghadapi pasukan Romawi Bizantium. Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Zarah sebagai komandan tertinggi dengan strategi cemerlang dan semangat jihad yang membara. Pasukan Muslim mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Penaklukan Persia. Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak. Dalam perang Qadisiyah, pasukan Muslim menghadapi pasukan Persia, pimpinan Rustum. Berhari-hari perang berkecamuk. Akhirnya Rustum terbunuh. Pasukan Persia kocar-kacir dan ibu kota Persia, Madain, berhasil dikuasai. Masuknya Baitul Maqdis. Yerusalem pun takluk pada masa Umar ketika pendeta-pendeta Nasrani meminta penyerahan kunci kota hanya kepada Umar. Beliau berangkat dari Madinah. Perjalanan itu Umar lakukan hanya dengan seorang pembantu dan seekor unta, bergantian menunggangi. Saat mendekati Yerusalem, giring pembantunya yang naik unta, sedangkan Umar berjalan sambil menuntun hewan itu. Para panglima Muslim malu, namun Umar berkata, "Kita dulu bangsa yang hina. Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain Islam,
Allah akan menghinakan kita lagi. Kalian Umar yang masyhur, tak terhitung kisah kalian Umar. Suatu ketika datang seorang gubernur Mesir bernama Amr bin As membawa anaknya ke Madinah. Anak gubernur itu pernah memukul anak rakyat biasa. Si rakyat mengadu kepada Umar. Umar memanggil gubernur dan anaknya. Di hadapan orang banyak, Umar memberikan cambuk pada rakyat biasa itu. Pukullah dia sebagaimana dimukulmu. Anak gubernur dipukul di depan ayahnya. Umar berkata, sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka sebagai orang merdeka. Kesederhanaan seorang khalifah. Rumah Umar hanyalah rumah sederhana dari tanah liat. Bajunya tambalan di sana sini. Suatu hari utusan dari Persia datang ke Madinah. Mereka mencari istana khalifah. Mereka menduga Umar tinggal di bangunan megah, tapi Umar justru tertidur di bawah pohon kurma beralaskan tanah tanpa pengawal. Orang Persia terheran. Umar tersenyum. Aku tidur nyenyak karena aku tidak menzolimi siapapun. Masa sulit, tahun kelaparan. Pada masa Umar pernah terjadi penceklik hebat yang dikenal dengan Amwas. Kekeringan melanda jazirah Arab, membuat rakyat kelaparan. Umar menunda pembagian daging kurban untuk dirinya sendiri. Beliau hanya makan roti kering dan minyak, padahal perutnya buncit karena lapar. Sahabat menegur, wahai Amirul Mukminin, makanlah daging, makanlah makanan yang baik. Umar menjawab, bagaimana aku bisa kenyang sedangkan rakyatku lapar? Dewan Syuro dan awal administrasi modern. Umar membentuk Dewan Syuro, cikal bakal parlemen. Segala keputusan penting dibahas bersama para sahabat. Umar juga membentuk jabatan qadi atau hakim yang terpisah dari eksekutif. Beliau mengatur pos-pos perbatasan, mendirikan kota garnisum seperti Kufah dan Basrah, membangun saluran air, pos keamanan, dan jalan raya. Semua itu jadi pondasi pemerintahan Islam setelahnya. Umar yang menua di tengah gemuruh kekuasaan. Waktu berjalan cepat, tahun demi tahun berganti. Wilayah Islam membentang luas. Negeri-negeri Persia tumbang, Bizantium mundur, Syam, Irak, Mesir, sebagian Persia, bahkan Armenia dan Azerbaijan masuk di bawah panji La ilaha illallah. Di balik gemuruh kemenangan, sosok Umar bin Khattab semakin renta. Jenggotnya memutih, kulitnya mulai keriput, namun suaranya masih lantang, menggetarkan siapa saja yang mendengar. Tubuhnya yang dahulu tegap, kini tampak menua, tapi sorot matanya tetap tajam. Di Madinah, Umar masih berkeliling di malam hari. Ia berjalan seorang diri, menapaki jalan tanah, menyusup di antara rumah-rumah rakyatnya. Seorang sahabat pernah bertanya, wahai Amirul Mukminin, engkau khalifah, mengapa engkau susah payah berdagang, memeriksa rumah-rumah rakyat? Umar menjawab, kalau aku tidur di siang hari, aku lalai pada rakyatku. Kalau aku tidur di malam hari, aku lalai pada Tuhanku. Lalu, kapan aku harus tidur? Muslim kelaparan air mata seorang amir. Di tahun akhir kekuasaannya, datanglah tahun kelabu, masa pancaklik dahsyat. Hujan tak turun di Hijaz, tanah menghitam, pohon kurma meranggas, kambing dan unta kurus bertumbangan. Manusia menahan lapar berhari-hari. Di masa genting itu,
Umar benar-benar menghapus jarak antara seorang khalifah dan rakyatnya. Setiap malam ia berkeliling memastikan tak ada keluarga yang kelaparan. Ia mendatangkan bantuan dari Irak, Syam, Mesir. Pasukan unta berkaravan mengangkut gandum dan kurma. Namun Umar sendiri menolak makan enak. Roti kering ia dicelupkan ke minyak zaitun basi. Perutnya kosong, badannya kurus. Sahabat-sahabat memaksa, makanlah yang baik. Wahai Umar, agar engkau kuat memimpin. Ia menjawab, bagaimana mungkin aku makan kenyang sementara perut rakyatku berkeroncong? Apakah engkau mau aku berkhianat di hadapan Allah? Di masa itu, Umar sering berdoa sendiri dalam sepinya malam. Terdengar isaknya, ya Allah, jangan binasakan umat Muhammad karena dosa-dosaku. Surat-surat terakhir seorang Amirul Mukminin. Walau usia kian senja, Umar tetap mengawasi perbatasan. Surat-suratnya terbang ke berbagai panglima. Ia mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, Amr bin As di Mesir, Muawiyah di Sam agar berlaku adil. Seringkali surat Umar ditulis dengan kata-kata tajam, penuh tanggung jawab. Jika ada rakyatmu yang kelaparan, sedangkan engkau kenyang, maka engkau telah berkhianat. Suatu kali, datanglah utusan dari Irak membawa upeti, emas bertumpuk, permata berkilau. Umar menatapnya lalu menangis. Ia berkata, kaum ini akan binasa jika harta menghiasi hati mereka. Malam itu, Umar tak menduga ajalnya makin dekat. Di Madinah, seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz, seorang tukang besi asal Persia, menyimpan dendam. Abu Lu'lu'ah merasa pajak yang ditetapkan Umar memberatkannya. Ia mengeluh, tetapi Umar tetap menegakkan keadilan. Abu Lu'lu'ah mendidih. Diam-diam ia mencabut belati permata dua, tajam, runcing. Ia sembunyikan di balik pakaiannya. Subuh itu, Masjid Nabawi masih remang-remang. Orang berdiri rapat dalam saf. Umar maju sebagai imam. Lantunan bacaan Al-Quran menggema, menembus dingin fajar. Saat Umar sujud, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah merangsek ke depan. Dengan gerakan cepat, ia menikam perut Umar, menusuk belati berulang-ulang. Darah memancar, membasahi sajadah. Masjid gempar. Umar terhuyung. Suaranya masih mendengar. As-salah, as-salah. Lanjutkan salat kalian. Orang berusaha menangkap musuh itu. Abu Lu'lu'ah menyerang membabi buta, melukai belasan orang. Akhirnya ia bunuh diri dengan belati itu juga. Umar diangkat pulang ke rumah. Luka di perutnya menganga. Dokter didatangkan, dituangkan susu ke mulut Umar. Susu itu keluar lagi dari perutnya. Umar sadar ajalnya dekat. Beliau berpesan, salatlah kalian. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia tidak dapat bagian dari Islam. Sahabat menangis di sekelilingnya. Abdullah bin Umar, putranya, berusaha tegar. Hafsah bin Umar, istrinya Nabi, datang mendampingi ayahnya. Air matanya jatuh di pipi Umar. Di detik-detik itu, Umar masih memikirkan umat. Ia membentuk tim musyawarah 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Pilihlah di antara kalian seorang khalifah. Jangan biarkan umat terpecah setelahku. Wasiat, ampunan, doa terakhir. Abdullah bin Umar mendekat. Ayah,
tidakkah engkau berwasiat untuk anak-anakmu? Umar menjawab lirih, cukup bagi keluarga Umar jika mereka tetap bertakwa kepada Allah. Jika mereka soleh, Allah akan menjaga mereka. Jika mereka durhaka, aku tak mau membela mereka di hadapannya. Ia memanggil Aisyah binti Abu Bakar, wahai Ummul Mukminin, izinkan aku dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah menangis, aku sesungguhnya menyimpan makam itu untukku. Tapi demi Allah, Umar lebih berhak. Senja yang menggetarkan Madinah. Beberapa waktu kemudian, suara tangis pecah di rumah kecil Umar. Sahabat-sahabat merunduk Umar bin Khattab, singa padang pasir, panglima penegak keadilan, khalifah penakluk dua imperium besar, menghembuskan nafas terakhirnya. Madinah berguncang. Orang-orang berbaris di Masjid Nabawi. Mereka mengantar jenazah Umar dengan linangan air mata. Ali bin Abi Thalib berdiri di dekat pusara sambil berbisik, engkau telah membuat lelah para khalifah setelahmu, wahai Umar. Tiada dapat menandingimu dalam keadilan. Umar dimakamkan di Raudhah berdampingan dengan dua sahabat terkasihnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk kita cerita kedua. Lelaki Quraisy dengan nama Atik. Abu Bakar As-Siddiq puluhan pertama untuk Islam. Di suatu sore di lembah Mekah terlahir seorang anak lelaki dari suku Quraisy. Ia bernama Abdullah bin Abi Kuhafah. Namun lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Ayahnya Abu Kuhafah adalah orang terpandang. Ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhar, seorang perempuan yang lembut dan bijak. Sejak kecil Abu Bakar berbeda dari teman-temannya. Ia tak pernah suka berhala. Ketika anak-anak Quraisy diajari membawa sesaji ke Hubal dan Lata, Abu Bakar hanya memandangi berhala-berhala itu dengan rasa geli. Suatu hari ayahnya meninggalkannya di dekat berhala, berharap putranya belajar menyembah. Tapi Abu Bakar malah berbicara kepada berhala itu, aku lapar, berilah aku makan. Aku telanjang, berilah aku pakaian. Tentu berhala itu diam. Abu Bakar menendangnya jatuh. Dari kecil hatinya tak mau tunduk pada batu yang bisu. Bersahabat dengan Rasul Muhammad. Seiring usia beranjak dewasa, Abu Bakar tumbuh jadi pemuda Quraisy yang terhormat. Sifatnya lembut, tutur kata yang halus. Ia pintar berdagang, jujur, tak pernah menipu timbangan. Karena itulah orang Quraisy senang bermitra dengannya. Di masa remaja, Abu Bakar bersahabat dengan Muhammad bin Abdullah. Mereka sama-sama tak menyukai pesta pora, mabuk atau berjudi. Jika para pemuda Quraisy gemar menari dan minum arak, Abu Bakar dan Muhammad justru sering duduk berbicara di kaki bukit, membahas nasab suku, sejarah Ibrahim, atau mimpi tentang satu Tuhan. Muhammad bin Abdullah dijuluki Al-Amin. Abu Bakar pun dihormati karena amanah. Dua sahabat ini saling mempercayai, saling menghormati. Mereka sama-sama menghindari dusta dan perbuatan keji. Itulah sebabnya ketika Muhammad menikahi Khadijah, Abu Bakar termasuk sahabat yang terdekat yang sering bertamu, mendengar kisah-kisah wahyu pertama. Suatu malam sunyi, Muhammad naik ke Gua Hira. Di sana Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra, bacalah. Muhammad turun dengan tubuh gemetar. Ia pulang ke rumah berselimut di pangkuan Khadijah. Beberapa hari kemudian, Khadijah membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang memahami kitab Taurat dan Injil. Abu Bakar mendengar kabar itu, rasa ingin tahunya besar. Ia tahu sahabatnya bukan orang gila. Muhammad terkenal jujur seumur hidupnya, maka diam-diam Abu Bakar mengamati, mendengar dari telinga ke telinga bahwa Muhammad membawa ajaran baru, hanya ada satu Tuhan.
Abu Bakar tak tahan. Ia mendatangi di rumah Khadijah, duduk berdua di serambi di bawah langit Mekah yang redup. Mereka berbicara lama. Muhammad menatap sahabatnya dengan mata yang bergemetar. Wahai Abu Bakar, aku diutus membawa kebenaran. Aku adalah utusan Allah. Aku akan membebaskan manusia dari kegelapan. Abu Bakar mendengar, menunduk, getaran di dada semakin kuat. Tanpa ragu ia menjawab, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Demikianlah Abu Bakar menjadi orang dewasa pertama yang memeluk Islam. Tanpa ragu, tanpa menawar, cinta dan keyakinannya pada Muhammad meluruhkan segala kebimbangan. Dakwah diam-diam. Makkah pada masa itu keras terhadap perubahan. Berhala di Ka'bah ratusan jumlahnya. Para pembesar Quraisy kaya karena kafilah dan ritual berhala. Abu Bakar tahu mendukung Muhammad berarti menantang arus besar bangsanya. Tapi Abu Bakar tak gentar. Ia segera mengajak sahabat terdekatnya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid. Semuanya berseret tangannya. Bayangkan tangan lembut Abu Bakar menjadi jalan lahirnya generasi sahabat mulia. Rumahnya menjadi tempat pertemuan rahasia. Setiap malam mereka berkumpul membicarakan ayat-ayat yang turun, merangkai keberanian menantang Quraisy. Begitu kabar Muhammad mengajak penyembah satu Tuhan terdengar di pasar-pasar, Quraisy murka. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mereka mengirim orang-orang untuk mengintimidasi setiap muslim baru. Bilal bin Rabah, budak kulit hitam milik Umayyah, dipaksa kembali pada berhala. Bilal tetap berseru, Ahad, Ahad. Siapa yang datang menolong Bilal? Abu Bakarlah orangnya. Ia membawa emas, menebus Bilal dari siksaan panas padang pasir. Dibebaskannya Bilal. Lalu Bilal menjadi orang merdeka pertama yang mengumandangkan azan. Luka di wajah Abu Bakar. Suatu pagi di sekitar Ka'bah, Abu Bakar berdiri membela Rasulullah SAW yang diserang orang Quraisy. Ia berkata lantang, apa kalian hendak membunuh seseorang hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah? Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul Abu Bakar hingga wajahnya bengkak. Darah mengalir dari hidungnya. Hampir mati. Diseret ke rumahnya. Ibunya menangis merawat lukanya. Namun begitu sadar, kata pertama keluar dari bibir Abu Bakar adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Abu Bakar dan hijrah rahasia. Tahun-tahun berjalan, tekanan makin keras. Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Jumlah muslim bertambah, tapi Quraisy makin ganas. Suatu malam wahyu turun. Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Siapa yang menemani beliau? Bukan Ali, bukan Zubair, bukan Hamzah, tapi Abu Bakar, sahabat paling setia. Dua orang itu bersembunyi di gua Sur. Abu Bakar rela berdiri di mulut gua, menutup celah agar binatang buas tak masuk. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan, seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit, meneteskan air mata. Tetesan itulah yang membangunkan Rasulullah. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Bukan takut untukku, ya Rasulullah, tapi aku takut bila engkau celaka. Rasulullah SAW bersabda, jangan takut, Allah bersama kita. Sahabat di segala keadaan. Di Madinah, Abu Bakar tetap sahabat paling dekat. Ia berdiri di samping Rasulullah dalam suka dan duka. Dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Abu Bakar selalu di barisan depan. Saat umat Islam kelaparan, Abu Bakar datang membawa hartanya. Ketika Rasulullah minta sedekah, Abu Bakar membawa seluruh isi rumahnya. Umar bin Khattab membawa setengahnya. Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq, pemegang pedang keimanan.
Abu Bakar As-Siddiq, namanya menjadi bayangan di setiap jejak dakwah Rasulullah SAW. Sebelum ada peperangan, Abu Bakar sudah menanggung pedang dalam bentuk lain, pedang fitnah, siksaan, cacian dan ancaman. Di tahun-tahun awal Islam, ketika Quraisy menindas Rasulullah dan para pengikutnya, Abu Bakar berdiri di barisan paling depan. Dialah yang berdebat lantang di pasar Ukas, di Ka'bah, di jalan-jalan Mekah menghadapi Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan pemuka Quraisy lainnya. Lidah menjadi pedang pertama sebelum senjata terhunus. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah. Abu Jahal melihat, lalu mengumpulkan batu besar hendak melempar Nabi. Abu Bakar berlari menangkis dan berkata, "Apakah kalian hendak membunuh seorang hanya karena dia berkata Tuhanku Allah?" Jawaban itu adalah tantangan terbuka. Abu Bakar dipukuli hingga pingsan, namun luka itu hanyalah permulaan. Langkah pertama ke Badar. Tahun kedua Hijriah, wahyu turun memerintahkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata untuk pertama kalinya, perang Badar. Rasulullah SAW mengumumkan rencana menghadang kafilah Quraisy yang membawa harta besar hasil dagang. Abu Bakar berada di barisan paling terdepan. Ia tak pernah ragu. Dia yang paling dulu mempersiapkan kuda, pedang dan hartanya untuk logistik. Bersama 313 prajurit yang miskin bersenjataan, mereka berangkat menuju sumur-sumur Badar. Malam sebelum perang, Abu Bakar berdiri di samping Rasulullah SAW di sebuah tenda kecil. Nabi terus berdoa mengadahkan tangan. Air bata membasahi janggutnya. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Abu Bakar memegang bahu sahabatnya. Ia berkata dengan suara lembut, "Cukup ya Rasulullah, Allah pasti mendapati janjinya padamu." Menggenggam pedang di Badar. Subuh Badar, Abu Bakar menatap pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap, 950 orang, berkuda, berjirah besi, berlapis tameng. Sedangkan pasukan muslim hanya berpedang seadanya. Namun Abu Bakar berdiri di samping Rasulullah SAW, mendampingi Nabi meninjau barisan, mengatur strategi, menyemangati kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika pasukan Quraisy maju dengan bendera dendam, Abu Bakar maju dengan keberanian. Ia melindungi Rasulullah dari arah depan. Pedangnya terhunus. Ia menangkis serangan-serangan yang mencoba mendekat ke arah Nabi. Hari itu, langit Badar menjadi saksi. Abu Bakar bukan hanya sahabat di majelis dakwah, tapi penjaga Rasulullah di medan jihad. Perang Uhud, tahun ketiga Hijrah. Pasukan Quraisy datang membalas dendam. Jumlah mereka 3.000 orang, sedangkan Muslim hanya 700. Sebagian kaum munafik mundur di tengah jalan. Saat pasukan pemanah di bukit melanggar perintah, pasukan Quraisy berhasil mengepung di belakang. Keadaan kacau. Tersiar kabar Rasulullah wafat. Banyak sahabat gemetar, tapi Abu Bakar tetap bertahan. Ia mencari Rasulullah SAW di tengah hujan panah dan tombak bersama Ali dan beberapa sahabat pemberani. Abu Bakar berdiri melindungi Nabi. Mereka membuat formasi perisai manusia. Abu Bakar mengayun pedang, menangkis serangan demi serangan. Saat wajah Rasulullah berdarah, gigi beliau patah, Abu Bakar tetap bertahan di sampingnya. Di saat genting, ketika hampir tak ada lagi yang berani mendekat, Abu Bakar menolak mundur. Baginya, keselamatan Rasulullah lebih mahal dari nyawanya sendiri. Khandaq, pedang tersembunyi. Perang Khandaq, tahun kelima Hijrah. Abu Bakar turut menggali parit di bawah terik matahari. Tangannya melepuh, bajunya penuh debu, keringat membasahi punggung. Dialah bangsawan Quraisy, orang kaya, tapi berdiri setara dengan sahabat lain, memegang sokop, memindahkan tanah. Ketika Quraisy mengepung Madinah dari segala arah, Abu Bakar berdiri di saf terdepan, menjaga bagian parit
yang rentan disusupi. Bersama Umar, Ali dan para sahabat, ia siap menghunus pedang bila musuh melompat lewat di parit. Dalam dinginnya Madinah, Abu Bakar menjaga Rasulullah di tenda. Begitulah ia, senjata baginya bukan hanya pedang, tapi juga kesetiaan dan bajeda. Fatu Makkah, pedang kasih sayang. Tahun 8 Hijriah, Makkah takluk. Rasulullah memimpin 10.000 pasukan memasuki tanah kelahiran yang dulu mengusirnya. Abu Bakar berjalan di samping Rasulullah, hatinya bergetar. Ia melihat Quraisy yang dulu memukulinya menghina Rasulullah, kini tertunduk, pedang di pinggangnya siap, tapi lisannya penuh maaf. Abu Bakar berjalan ke ayahnya, Abu Quhafah, yang sudah tua renta dan baru saat itu masuk Islam. Di Fatu Mekah, pedang Abu Bakar tidak berlumur darah, ia berkilau sebagai pedang kasih sayang. Tak ada pembalasan dendam. Abu Bakar membisikkan ayahnya syahadat di hadapan Rasulullah. Pedang perang Hunain di Taif. Setelah Mekah ditaklukkan, kabilah Hawazin dan Thaqif berkumpul menyerbu Muslim di Hunain. Di lembah curam itu, pasukan Muslim sempat terpukul mundur. Hanya segelintir sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah. Siapa yang berdiri? Abu Bakar. Di saat pasukan berlarian, Abu Bakar menyeru, "Tetaplah bersama Rasulullah SAW, wahai kaum muhajirin. Kemarilah, kemarilah, kemarilah." Dengan suaranya, ia mengumpulkan pasukan. Dengan keberaniannya, ia menggertak musuh. Hunain berbalik jadi kemenangan. Perang terbesar seorang khalifah. Tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama, belum genap umat Islam menghapus air mata. Musailamah Al-Kadzab muncul, mengaku nabi palsu. Banyak kabilah Arab murtad, menolak bayar zakat. Abu Bakar berdiri di Masjid Nabawi. Suara gemetar tapi tegas, "Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seutas tali unta yang dahulu mereka bayarkan pada Rasulullah, niscaya aku akan perangi mereka." Orang-orang terkejut. Umar bin Khattab sempat berkata, "Wahai Abu Bakar, tidaklah engkau terlalu keras?" Abu Bakar menatap Umar, "Dahulu engkau keras, aku lembut. Sekarang aku yang keras, kau yang lunak. Wahai Umar, demi Allah aku akan perangi mereka." Ia mengirim Usamah bin Zaid memimpin pasukan ke Syam, melanjutkan perintah Rasulullah. Lalu memimpin Khalid bin Walid ke Yamamah memerangi Musailamah. Abu Bakar meski tak lagi memegang pedang di medan tempur, menjadi panglima roh di belakang ribuan pasukan. Pedang terakhir, rida dan penaklukan. Dalam 2 tahun kekhalifahannya, Abu Bakar memadamkan pemberontakan. Arabia kembali tunduk, zakat kembali mengalir, kesatuan Islam terjaga. Di balik kemenangan itu, Abu Bakar menanggung beban berat. Tiap kabar syahid pasukan sampai ke Madinah, hatinya bergetar. Banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur. Ia memerintahkan pengumpulan mushaf Al-Quran agar ayat-ayat Allah tetap abadi. Abu Bakar tidak mati di medan perang, tetapi seluruh usianya pedang yang ia genggam bukan hanya besi di pinggang, melainkan keberanian, keikhlasan, dan pengorbanan demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Abu Bakar As-Siddiq, senja sang pemegang kebenaran. Hari tanpa Rasulullah, hari itu Madinah berduka. Selangit salah redup, tembok Masjid Nabawi tak lagi bergema oleh suara lembut Rasulullah SAW. Beliau wafat di pangkuan Aisyah binti Abu Bakar, istri tercintanya. Umat Islam terhenyak. Umar bin Khattab berdiri dan
pedang terus berteriak, barang siapa berkata bahwa Muhammad wafat, akan kupenggal kepalanya. Dalam kekacauan itu hanya satu suara yang menenangkan Abu Bakar. Ia datang dari Sunuh, masuk ke kamar Aisyah, membuka selimut dari wajah Rasulullah, menatap wajah sahabatnya yang kini terbujur kaku. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh. Ia mencium kening Rasulullah dan berbisik, engkau telah merasakan kematian yang Allah janjikan. Tidak akan ada kematian lagi bagimu setelah ini. Abu Bakar keluar ke pelataran masjid. Suaranya bergetar namun tegas, menembus dada orang-orang yang gemetar. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Saat itu ayat turun ke relung mereka, Muhammad hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Setelah Rasul wafat, umat Islam seperti domba tanpa gembala. Kaum Ansar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berdiskusi siapa yang layak memimpin. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah datang. Sebagian Ansar ingin Sa'ad bin Ubadah jadi pemimpin. Suara meninggi, urat leher menegang. Abu Bakar berdiri, menenangkan, lalu memuji Ansar, mengingatkan jasa mereka. Lalu ia berkata pelan, kami pemimpin, kalian penolong. Umar menarik tangan Abu Bakar, mengangkatnya di hadapan orang banyak. Kami membaiat Abu Bakar. Seketika orang-orang mengikuti. Tangan-tangan meraih tangan Abu Bakar. Tangis pecah dalam sekejap. Beban umat jatuh di pundaknya. Hari-hari di awal sebagai khalifah, Abu Bakar berdiri di mimbar Rasulullah SAW. Ia membuka pidato pertamanya dengan kata-kata yang menandakan betapa kecil ia merasa di hadapan tugas besar. Wahai manusia, sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian. Padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Sejak hari itu Abu Bakar jarang tidur nyenyak. Malam-malamnya diisi doa, siangnya memanggul tanggung jawab musuh di segala penjuru. Ujian datang silih berganti. Setelah Rasulullah wafat, banyak kabilah Arab murtad. Mereka menolak bayar zakat, sebagian mengangkat nabi palsu. Musailamah al-Kadzab di Yamamah, Tulaihah di Bani Asad, Sajjad sang nabi perempuan. Beberapa sahabat sempat ragu. Umar mendatangi Abu Bakar berkata, bagaimana engkau memerangi orang yang mengucap la ilaha illallah? Abu Bakar menatap Umar, surat mata membakar, demi Allah aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan solat dan zakat. Sungguh zakat itu hak demi Allah. Jika mereka menolak seutas tali unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, akan kupaksa mereka. Dalam rapuh fisik seorang tua tersimpan keberanian yang menegakkan tulang punggung Islam. Usailamah bin Zaid, pasukan pertama. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan Usama bin Zaid menuju Syam. Usama baru berusia 18 tahun setelah Nabi wafat. Beberapa sahabat ingin pasukan itu dibatalkan karena keadaan genting. Abu Bakar marah, demi Allah, meski anjing-anjing liar merobek tubuhku di jalan, aku akan tetap mengirim pasukan Usama. Aku tidak akan membatalkan perintah Rasulullah. Ia berjalan mengantar pasukan Usama sendiri. Bayangkan khalifah tua berjalan kaki di bawah terik matahari menuntun kuda Usama. Usama berkata, wahai khalifah, naiklah. Abu Bakar menjawab, tetaplah engkau di atas, wahai panglima. Tidak ada celah bagiku berjalan kaki di jalan Allah. Wasiat agung. Melihat ajalnya mendekat, Abu Bakar memanggil para sahabat. Mereka berdiskusi. Akhirnya ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sebagian orang cemas. Umar dikenal keras. Abu Bakar berkata, kelembutanku karena di sampingku ada Rasulullah. Kerasnya Umar karena di sampingnya tak ada Rasulullah dan Abu Bakar. Umar keras demi menegakkan kebenaran. Abu Bakar menulis surat wasiat, ditutup rapat dan dibacakan setelah beliau wafat. Isinya, aku telah memilih Umar sebagai khalifah, taatlah padanya. Detik-detik terakhir hari itu tubuh Abu Bakar semakin melemah. Aisyah mendekap ayahnya. Ia meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya jika ada salah selama kepemimpinannya. Ia hanya meninggalkan sehelai kain, seekor unta untuk menarik air, dan seorang budak yang merawatnya. Itu harta seorang khalifah. Ia berpesan, kainku sudah usang, tambal saja, aku tidak butuh kain baru. Kuburkan aku di samping Rasulullah SAW. Air matanya menetes. Ia ingin bersama sahabatnya sebagaimana dulu di Gua Thur, Raudah, tempat istirahat. Abu Bakar wafat di umur 63 tahun, umur yang sama dengan Rasulullah. Madinah kembali berduka.
Umar memimpin sholat jenazah. Beliau dimakamkan di samping Rasulullah. Tanah Raudah menjadi saksi. Dua sahabat yang saling menopang di dunia kini berbaring berdampingan di sisi Nabi yang mereka cintai.